Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Mulyani dari jurusan Perbankan Syariah, kelas D semester 6, NIM 1714200136. Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Pertanyaannya yaitu adalah jelaskan gambaran umum dasar dan prinsip pengawasan. Kemudian yang kedua, jelaskan 6 jalur, prinsip dan metode dasar dalam pengawasan bank. Kemudian yang ketiga, jelaskan pengawasan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu dari bagan. Di situ ada bagan tentang sistem pengawasan perbankan, yaitu ada pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab moral sosial kepada masyarakatnya. Akhirnya, dari implementasi tugas tersebut, pemerintah membentuk satu lembaga independen yang berfungsi sebagai pengawasan lembaga keuangan dan juga sebagai pengontrol dari moneter yang ada di Indonesia, yaitu pemerintah membentuk bank sentral dari implementasi tugas tersebut. Kemudian pada tahun 2013 yaitu pengawasan bank dipegang oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan ini atau Otoritas Pengawasan Bank ini berfungsi sebagai lembaga pengawas dari pemecah tugas bank sentral yang menjadikan sistem perbankan menjadi sistem yang aman dan sehat. Ketika sistem perbankan menjadi sistem yang aman dan sehat, sistem perbankan yang aman dan sehat, maka akan tercipta bank-bank yang aman dan sehat pula. Kemudian berikutnya, ketika sistem perbankan telah menjadi sistem perbankan yang aman dan sehat, maka sudah pasti perlindungan konsumen dan nasabah akan terlaksana dengan baik, sehingga menciptakan kepuasan nasabah dan kondisi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan sehat, dan juga meminimalkan resiko krisis perbankan. Kemudian berikutnya yaitu pertanyaan yang kedua, metode dan prinsip pengawasan ada 6 jalur. Yang pertama, pengaturan atau regulasi. Yang kedua, pengawasan tidak langsung. Kemudian yang ketiga, ada pengawasan langsung atau pemeriksaan. Yang keempat, ada kontak dan komunikasi teratur dengan bank. Kemudian yang kelima, ada remedial dan juga penerapan sanksi. Kemudian yang keenam, kerjasama dengan otoritas pengawasan bank negara lain. Oke, untuk yang pertama yaitu pengaturan atau regulasi. Nah, ini adalah mengatur persyaratan dan tata cara perizinan bagi pendirian suatu bank, termasuk jaringan dari bank tersebut atau jaringan kantornya. Kemudian berikutnya ada pengaturan yang berkaitan dengan usaha bank. Kemudian yang berikutnya ada pengaturan yang terkait dengan informasi dan pengawasan bank. Kemudian yang kedua, mekanisme pengawasan tidak langsung seperti melakukan penilaian atas kepatuhan, ketepatan, konsistensi materi laporan, menganalisis setiap jenis laporan, kemudian maupun kombinasi dari berbagai laporan yang diterima. Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu pengawasan langsung. Setiap akhir tahun, bank wajib diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar. Akuntan publik yang terdaftar ini memeriksa berdasarkan prinsip dari kriteria yang sesuai dengan ketentuan otoritas pengawasan bank. Kemudian yang berikutnya yaitu yang keempat, kontak dan komunikasi teratur dengan bank. Kontak dan komunikasi yang teratur dengan bank ketika pengawasan secara tidak langsung maupun secara langsung sudah terlaksana dengan baik, maka komunikasi dari Dewan Pengawas kepada seluruh perbankan atau direksi perbankan harus terjaga dengan baik agar menjadi kondusif dan satu komando. Yang kelima yaitu tindak remedial atau penerapan sanksi, yaitu ketika ada pegawai bank atau dari direksi perbankan yang melakukan penyimpangan atau melakukan kesalahan, maka akan dikenakan hukuman berupa hukuman pidana maupun perdata. Hukuman ini untuk mereka yang melanggar dari kepatuhan perbankan syariah. Kemudian yang terakhir yaitu ada
bekerja sama dengan otoritas jasa pengawasan bank lain, yaitu ketika ada beberapa direksi atau pegawai yang melakukan penyimpangan, dan bahkan penyimpangan ini dibawa sampai ke luar negeri atau keluar Indonesia, maka di sini berfungsi maka kerjasama yang sudah dijalin ini difungsikan untuk mengatasi kejadian-kejadian tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu untuk pengertian tentang pruden. Pengertian pruden ini telah muncul sejak tahun 1980 yang bermakna bijaksana secara harfiah. Kemudian istilah pruden ini digunakan untuk asas kehati-hatian. Sejak itu muncullah istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian di Indonesia. Tujuan dari pruden ini untuk menjaga keamanan dan selanjutnya adalah kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Prinsip utama yang digunakan dalam melakukan pengawasan bank pada awalnya yaitu 1. Asas perbankan yang sehat, menekan pada aspek likuiditas, solvabilitas, kemudian profitabilitas, dan juga aspek risiko. Kemudian yang kedua, asas perkreditan yang sehat, yaitu asas perkreditan yang sehat tergabung dalam 5C, yaitu karakter, capacity, kapital, kolateral, dan condition. Dan juga peran pengawasan bank adalah memastikan apakah bank memiliki kebijakan prosedur dan pedoman dan penilaian dan menguji konsistensi pelaksanaannya. Dan kesulitannya adalah belum ada standar umum untuk mengukur resiko pemberian pembiayaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.